touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan saya Hafizah Nurina, saya Najwa Fitri, saya Azara Akraini, dan saya Muslimat Nisani. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari siswi MTS Taufik Wal Hidayah. Kali ini kami bersama Kak Ella sebagai narasumber dari Rumah Singgah Tuan Kadi ini. Jadi Kak, kami di sini ingin mengetahui bagaimana sih sejarah dari Rumah Singgah Tuan Kadi ini. Kami ditugaskan dari MTS Taufik Wal Hidayah untuk mewawancarai Kakak sebagai narasumber di sini. Jadi Kak, bagaimana sih sejarah berdirinya Rumah Singgah Tuan Kadi ini? Sejarah rumah Tuan Kadi ini, rumah ini dibangun pada tahun 1895 oleh mertuanya Tuan Kadi, Haji Nurdin Putih, salah satu saudagar termasyhur pada zamannya. Jadi rumah ini pernah disinggahi Sultan Siak saat berlabuh ke Pekanbaru. Kenapa Sultan Siak itu singgah ke sini? Karena kan Tuan Kadi ini merupakan penasihat spiritual beliau, orang yang lumayan dekat lah. Jadi beliau singgahlah ke sini sebelum melanjutkan istirahatnya di rumah di istana hinggap milik Tuan Kadi. Jadi Tuan Kadi itu sebenarnya bukan nama. Tuan Kadi itu gelar yang diberikan Sultan. Nama asli beliau itu Haji Yahya Zakaria. Jadi rumah ini itu sudah mengalami 2 kali pemugaran, yaitu yang pertama itu tahun 1928 yang tangganya mulanya itu kayu, sekarang sudah menjadi batu. Terus tahun 2014. Kemudian yang membedakan arsitektur rumah ini pada rumah masyarakat pada umumnya itu susunan kayunya itu berdiri ke atas. Jadi itu menandakan bahwasannya rumah ini dimiliki oleh orang terpandang pada zaman dahulunya. Kenapa begitu? Karena kalau susunan kayunya itu berdiri, otomatis lebih banyak memakan bahan kayu. Karena pada saat zaman dahulu itu kayu kan lumayan cukup mahal. Jadi susunan kayu berdiri. Yang kedua itu kalau yang kita ketahui rumah khas Melayu itu kan selembayung nih. Kalau rumah Tuan Kadi ini dia 5 pancung, trapesium dia langit-langitnya. Jadi semua kalau untuk rumahnya ini pondasinya masih sama seperti saat awal. Cuman dulu awalnya rumah ini itu 2 tingkat. 2 tingkat, nanti di sudut sebelah sana itu ada tuh lorong tangganya dulu ke atas. Cuman sekarang udah dijadikan 1 tingkat karena untuk memikirkan keamanan wisatawan juga. Karena kan rumah kita ini udah 1 abad lebih. Jadi tidak memungkinkan rasanya untuk dijadikan 2 tingkat. Jadi seperti itu. Begitu ya Kak. Kalau boleh tahu pendirinya siapa ya Kak? Pendirinya itu tadi mertuanya dari Tuan Kadi, Haji Nurdin Putih itu. Gitu Kak. Kalau boleh tahu gelar rumah singgah, nama rumah singgah ini artinya apa sih Kak? Kenapa dinamain rumah singgah Sultan Siak? Karena ini Sultan Syarif Kasim itu dulu saat berlabuh ke sini singgah dulu dia sini, mampir istirahat sejenak. Saat turun dari kapal kan mau istirahat itu masuk dia dulu ke sini menjelang melanjutkan perjalanan selanjutnya. Makanya di pelang nama depan itu disebut cagar budaya Rumah Singgah Sultan Siak. Kalau boleh tahu fungsi dari rumah singgah ini apa ya Kak? Kalau sekarang ini fungsi rumahnya itu sebagai ini
tempat pengetahuan seperti adik-adik datang ke sini kan, tempat bersejarah, kunjungan seperti adik-adik anak-anak sekolah yang ingin mengetahui sejarah tentang apa. Kalau dulu rumah ini menjadi bukan penginapan, tempat pertemuan awalnya. Habis itu sempat juga ditinggali oleh orang gitu, rumah hunian. Kalau sekarang kan sekarang itu berfungsi sebagai cagar budaya. Gitu ya Kak. Kenapa lokasinya dipilih di Kecamatan Senapelan ini, Kak? Karena dari awal mulanya itu Pekanbaru itu terbentuk di Senapelan. Asal muasal nama Pekanbaru itu Senapelan, Pekanbaharu. Karena terbentuknya suatu kota pada zamannya itu di mana ekonomi mulai bertumbuh. Disinilah dulu kawasan ini, di sini di Pasar Bawah terbentuklah dulu yang namanya Pasar Pekanbaharu. Makanya disinilah rumah ini didirikan seperti itu. Mungkin karena pusat peradabannya dulu di sini. Oh begitu. Kalau warnanya memang kayak gini atau ada sejarahnya, Kak? Kalau warnanya yang kakak ketahui dari memang kakak jumpai foto-fotonya seperti ini. Cuman kalau untuk lebih dalam nanti bisa kita tanya ke ahli sejarah yang lain. Karena saat kakak jumpai, saat kakak mulai bekerja di sini, foto-foto yang kakak temui memang warnanya sudah seperti ini. Gitu ya, Kak. Yang terakhir nih, Kak, ruangan di sini ada berapa sih, Kak? Kalau ruangan di sini itu dia ada sekitar 4 kamar. Ada ini selasar depan ini, tengah, dan di belakang. Kalau dulu itu dia kan karena ada 2 tingkat. Kalau sekarang kamarnya tersisa cuma 4. Kalau yang kita sebut sekarang ini ada ruang tamu. Kalau bahasa sekarangnya ruang keluarga, ada dapur gitu. Tamu datang ke sini, dia bilang kami dulu sekitar tahun 2002 sampai 2005 itu tahun 1992 sampai 2002 mereka tinggal di sini. Terus sekitaran 10 tahun. Iya, udah pernah ditinggalin orang juga gitu. Jadi rumah ini dihibahkan ke pemerintah itu dalam keadaan kosong. Jadi barang-barang ini dari mana aja? Barang-barang ini diperbantukan oleh BI, Bank Indonesia, untuk menunjang daya tarik dari rumah ini tersendiri. Tapi memang barang-barang ini barang-barang antik, cuman bukan bawaan asli dari rumahnya. Bukan bawaan asli. Tapi memang barang-barang kuno. Barang-barang ini kita kumpulkan dari kolektor-kolektor yang ada di sini. Udah. Kalau rumah ini ya memang yang dijual dari rumah ini, maksudnya yang kita kasih tahu sama kayak adik-adik ini cuman kayak arsitekturnya tadi, bangunan rumahnya. Kalau barang-barang memang nggak ada di sini. Tapi kalau mau melihat barang-barang yang memang punyanya Tuan Kadi itu di Istana Hinggap beliau. Iya, di belakang SMK Muhammadiyah ini. Ya yang rumah itu ya Kak? Cuman kalau masuk ke situ harus izin dulu H-1 karena dia yang tinggal masih ahli waris di situ. Masih ada orang yang tinggal di situ. Masih ada kerabatnya lah yang tinggal di situ. Gak bisa langsung kalau ke sini kan datang adik-adik masing-masing. Kita harus dapat izin dari situ ya? Iya, kita harus izin dulu kan. Betul, Kak. Terima kasih atas penjelasan dari saya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang Kakak sampaikan bisa kami terima dan kami tahu tentang rumah singgah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.